Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama beribadah saat ini. Kita akan meninggikan Allah kita. Kita akan memuji, memuliakan Dia. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini kami merasakan sukacita karena Engkau menuntun kami, Engkau menjagai kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai kami ya Tuhan, berkati kami, pimpin kami, urapi kami dengan roh puji-pujian, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami mohon Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih dipertemukan saat ini. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Allah kita selalu menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita nyatakan kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita lewat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita rayakan saat ini hari yang bahagia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bicarakan bersama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka cita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap hati kita, jiwa kita, roh kita selalu diperbagi oleh Tuhan kita, karena roh Tuhan selalu ada di dalam jiwa dan hati kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
Shalom Bapak Ibu. Saat ini saya berada di Waduk Gajah Mungkur. Dan saat pagi ini sangat-sangat indah, cuaca sangat baik. Dan mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah terima pujian sembahan yang telah kami naikkan. Dan saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, kami menyerahkan hati, jiwa, dan roh kami agar kami dapat menikmati segala berkat pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi benih bagi kami dan tumbuh, berkembang di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan dengan tema tergantung siapa pelatihnya. Untuk menang dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, ada 3 komponen, ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama, pelatih. Yang kedua, yang dilatih. Dan yang ketiga, faktor keberuntungan. Bagi anak sekolah, pelatihnya adalah gurunya. Bagi perancang mode, pelatihnya adalah guru yang mengajar memotong dan memecah pola. Dan bagi olahragawan, ya pelatih itulah yang menjadi penentu kemenangan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tanggapan pertama jika kita membaca atau mendengar ayat ini, yaitu suatu kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Saat cucu saya dipilih sekolah untuk mewakili perlombaan renang, hanya antar kecamatan. Aduh, bangganya luar biasa. Ibunya sukacita dan anaknya sepulang sekolah, dia mengacungkan tangannya dan mengatakan, aku dipilih sekolah untuk mewakili sekolah. Betapa bangganya Bapak Ibu. Nah, setelah reda kebanggaan itu, saya berkata pada cucu saya, jangan hanya bangga dipilih, tetapi akibat dipilih, kamu harus berlatih dengan sungguh. Jangan sampai mempermalukan sekolah, jangan sampai mempermalukan orang tuamu. Kamu harus siap secara mental, kamu harus siap secara fisik, kamu harus siap secara keterampilan. Nah, anaknya disiapkan fisiknya dan keterampilannya, orang tuanya menyiapkan makanan dengan gizi yang tinggi, dengan vitamin yang menunjang. Nah, ingat, kita jadi jemaat bukan kita memilih Tuhan. Kita jadi jemaat bukan kita memilih gereja. Tetapi ayat ini mengatakan, aku yang memilih kamu. Pada saat saya muda remaja, saya berada di salah satu gereja. Saya punya teman yang tiba-tiba tidak kelihatan di gereja. Beberapa minggu saya jenguk dia dan saya kunjungi. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Wah, saya tidak cocok di gereja itu. Saya tidak berbuah di sana. Saya tidak tumbuh di sana. Padahal Tuhan katakan, aku telah menetapkan kamu dan supaya kamu tumbuh dan berbuah. Tujuan Tuhan menanam dan menempatkan kita agar kita berbuah. Kalau kita atlet, tujuannya yaitu berprestasi, pulang membawa medali. Tujuannya yaitu kalau sekolah kita berprestasi, pulang membawa piagam. Nah, untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipilih. Untuk menghasilkan buah, akar-akar tumbuhan perlu dilatih. Bangsa Israel dilepaskan dari Mesir dengan tujuan agar mereka masuk ke tanah Kanaan.
negeri perjanjian, negeri yang mengalir susu dan madunya. Di Mesir mereka ditindas, dijadikan budak belian, diperas tenaganya tanpa upah, namun mereka diberi makan enak-enak. Dalam Bilangan 11 ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang, prei, bawang merah, bawang putih. Perhatikan, kita juga punya kesamaan dengan bangsa Israel itu. Kalau bangsa Israel diperas tenaganya, kalau bangsa Israel diperas supaya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, kita pun juga diperas. Yang penting diberi makan. Ya, kita di dunia ini diperas. Yang penting ada makanan, yang penting memiliki harta, yang penting memiliki kedudukan yang melekat pada tubuh kita. Hidup kita saat ini berada di dunia ini, sesudah itu mau kemana kita tidak tahu. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak orang. Dengarkan sabda Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah Bapa pun bersabda dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah siapkan guru, Allah telah siapkan pelatih yang luar biasa, yaitu Yesus, yang dengan sabar akan membimbing agar kita dapat menikmati jaminan-jaminan Allah untuk mereka yang percaya. Para murid dan para partisan, bahkan kita disuruh untuk melihat karya mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mulai dari air menjadi anggur, menyembuhkan mak mertua Petrus, mulai dari menyembuhkan mak mertua Petrus yang sakit demam, menyembuhkan beberapa orang lumpuh, menyembuhkan beberapa orang buta, bahkan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tujuannya apa? Melatih kepercayaan kita pada Yesus. Bahkan sampai berani mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Nah, kadang kita diizinkan dengan kekurangan, dengan tujuan agar kita percaya pada firman-Nya. Matius 6 ayat 25, jangan kamu khawatir. Filipi 4 ayat 19, Allahku kan mencukupi. Bahkan Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu dalam kelimpahan. Dilatih, mulai dari kekurangan itu kita dapat melihat firman Tuhan yang iya dan amin, dapat dinikmati oleh orang percaya. Kadang kita diizinkan untuk sakit, agar iman kita ini melihat 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iman kita biar muncul kuat. Kadang kita diizinkan untuk mengalami masalah hidup, kita dilatih untuk menggunakan Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berpikulan berat, aku akan memberikan kelegaan pada kamu. Ini supaya kita dapat menggunakannya. Dilatih dan dilatih, supaya kita tidak takut menghadapi kekurangan, supaya kita tidak takut menghadapi sakit penyakit, supaya kita tidak takut menghadapi permasalahan hidup. Karena sang pelatih pasti memberi aba-aba agar kita menikmati kemenangan. Tujuan latihan. Kalau kita sudah memiliki otot iman yang kuat, Tuhan memerintahkan kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tugas ini dapat dilakukan jika otot iman, otot kepercayaan kita tidak kendur sedikit pun. Kepasrahan hidup, penyerahan hidup total, bahwa firman Tuhan
Itu ya dan amin. Itu total. Mujizat dapat kita lakukan jika Kristen kita berbuah. Bukan Kristen asal-asalan. Tuhan memilih kita supaya kita berbuah. Mujizat itu nanti. Yang penting tampilkan buahnya. Orang yang punya buah, mujizat pasti bisa. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertanyaan yang harus kita jawab, adakah buah itu sudah muncul dalam kekristenan saudara? Kasihmu sejauh apa? Sukacitamu di dalam menghadapi permasalahan hidup sejauh apa? Damai sejahteramu apa telah muncul di tengah COVID-19 ini? Kesabaranmu, kemurahanmu, kebaikanmu, kesetiaanmu, bahkan penguasaan dirimu dibutuhkan. Kalau buah itu muncul, berarti pelatih kita berhasil dalam melatih kita. Kalau pelatih kita sudah mengatakan berhasil, mujizat akan terjadi. Kamu akan melakukan tugas perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kesimpulan, Allah memilih kita agar kita menjadi Kristen yang buahnya komplit. Jadikan Yesus sebagai pelatih kehidupan agar kita berani percaya dan berani mempraktekkan kepercayaan kita terhadap firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang saat ini menebar benih panggilan-Mu terhadap kami, supaya kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami melakukan pekerjaan yang besar, kami menjadi Kristen yang berbuah. Kasih kami, sukacita kami, keberanian kami untuk memiliki penguasaan diri kami terus bermunculan sehingga buah itu penuh, dan kami siap untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti khotbah online pada pagi hari ini, tolong kalau Bapak Ibu berkenan di like ya, di like. Bahkan bila Bapak Ibu berkenan share kepada teman-teman lain supaya dapat menjadi sarana penginjilan bagi kita. Siapa yang nge-share pada temannya berarti membagi berkat pada temannya, dan dialah akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan kami di negara Indonesia yang hari-hari ini masih ditakuti dengan pandemi COVID-19 ini. Namun kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Kau berkati kepala negara kami, Bapak Jokowi, berkati dengan hikmat marifat-Mu, sehingga Pak Jokowi dapat menenangkan masyarakat, dapat menenangkan rakyat Indonesia, dapat bersatu padu untuk menggalang kekuatan, mengusir COVID-19 ini dengan disiplin distancing. Maka kami Tuhan akan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Engkau juga berkati para menteri, Kau berkati para gubernur, Kau berkati para bupati, wali kota, Kau berkati para lurah, Kau berkati para camat, Kau berkati para RT dan RW, sehingga mereka dapat bersatu padu, memberikan satu instruksi yang diterima oleh rakyat, dan rakyat bersukacita karena dapat mengusir COVID-19 dengan bergandeng tangan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Pak Bambang yang retak kakinya, Ibu Tini Jogobondo yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Arwanto yang sakit asam lambung. Kami berdoa untuk Bude Marto yang sakit pinggangnya. Kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang sakit Tuhan.
Kami berdoa untuk Haryanto yang sakit yang sakit saraf kecepitnya. Kami berdoa untuk Florence yang dirawat di ICU Amerika. Tolong Tuhan, Kau jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Indro, kami berdoa untuk Pak Pri, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Warto, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Pak Sarjono. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, Kau lawat, Kau jamah, Kau berikan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Herin, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Ibu Happy, kami berdoa untuk Ibu Winyu, kami berdoa untuk Ibu Wagini, kami berdoa untuk Ibu Is, kami berdoa untuk Pak Karyanto, kami berdoa untuk Bu Karyanto, kami berdoa untuk Bumbing, kami berdoa untuk Bu Titi, kami berdoa untuk Bu Endang, kami berdoa untuk Bu Sar, kami berdoa untuk Bu Darto, kami berdoa untuk Bu Hadi, kami berdoa untuk Omi dan Ferry. Tolong Tuhan, Kau lawat, Kau jamah, Kau pulihkan, sehingga besok mereka dapat bersukacita bersama dengan kami menikmati pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Gracilia Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Jakarta, Fakultas Psikologi. Kami berdoa untuk Markus yang akan masuk di ISI Surakarta. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka Tuhan, kami mempercayakan ketiga anak kami dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan akan kabulkan doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di balasannya kami akan pulang, antaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.